Kalau bisa sih diusahakan jangan terlalu malam kayak yang terakhir ya. Iya, biasa. Kasihan Pak Tambunan juga kesehatannya. Pak Tambunan lagi pemulihan nih kayaknya juga ya. Kita doakan terus ya Pak Tambunan supaya Pak Tambunan sehat selalu, dikasih Tuhan kesehatan yang terbaik. Amin. Iya. Puji Tuhan. Iya, jadi kita mulai aja Zoom kita pada malam hari ini. Judulnya Dua Natur Orang Percaya. Saya juga nggak tahu itu arahnya kemana nanti Pak Tambunan karena saya juga nggak dapat bahannya. Jadi agak sulit ya. Nanti coba di screen sama istri saya. Kita mungkin akan belajar begitu Pak supaya perhatian. Oh gitu, iya boleh. Tapi kalau buat saya sih harusnya dikasih Pak. Jadi saya buat biar klop sama lagunya gitu. Iya, sama gambar-gambarnya yang mau ditampilin gitu. Iya, itu serah aja. Kalau sifat baru, Pak. Iya, itu kalau yang lainnya nggak usah dikasih nggak apa-apa Pak. Apalagi Pak Edi nggak usah dikasih itu Pak. Bercanda terus Pak Edi. Oke, kita mulai aja ya. Malam hari ini ya. Saya minta tolong Pak Lurah kita, Pak Eko, untuk berdoa buat kita. Setelah doa, kita akan masuk ke lagu, nanti baru kita akan mulai belajarnya. Kita berdoa dulu, Pak Eko pimpin kita dalam Zoom kita malam hari ini. Silakan Pak Eko. Oke, baik, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Bapak yang baik, penolong, dan pemelihara kehidupan kami. Puji syukur dan terima kasih untuk kesempatan malam ini kembali Jemaat Salom dan teman-teman yang ada semuanya boleh bersama-sama mengikuti Zoom GBI Salom. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin, menyertai, membimbing kami boleh melakukan aktivitas ini dengan baik. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tambunan yang akan memimpin, membimbing kami di dalam ibadah malam ini. Berikan hikmat, kasih karunia demi kasih karunia, kekuatan, kemampuan, dan pertolongan dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang disampaikan senantiasa penuh firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami pun senantiasa boleh mendapatkan pengajaran, didikan, teguran dari firman-Mu yang senantiasa berguna bagi pertumbuhan iman rohani kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, biar kami pun senantiasa sukacita menerima berkat-berkat surgawi yang daripada Tuhan. Kami mengaku dosa dan kesalahan kami, Tuhan, sehingga kami boleh berlayak mengikuti dan menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, istri saya terkasih akan membawakan lagu untuk kita dengarkan sama-sama. Boleh nyanyi sama-sama. Looking for the best music for your videos? Then you should check out. God Artists. Bapak itu udah meninggal tadi pendeta ya. Terkenal dulu. Kenapa digeser-geser?
setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Ya, kita sudah mendengarkan lagu Tangan Tuhan Membimbingku. Kita akan langsung mulai acara Zoom kita, pelajaran kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak hambanya, Bapak Pendeta Tambunan. Saya persilakan Pak Pendeta Tambunan. Baik, Pak. Apakah itu materinya bisa ditampilkan? Ya. Sayangku, tolong ditampilkan sayangku. My love. Itu dong. Udah tuh. Ada suara. Atau sementara Ibu munculkan, saya sampaikan aja, Pak. Sementara Ibu mau menampilkan, oh baik, terima kasih. Jadi judul pelajaran kita hari ini, dua natur atau dua sifat orang Kristen. Ya, orang Kristen
mempunyai dua natur atau dua sifat. Disebut old nature, sifat lama, suka juga disebut manusia lama, dan sifat baru. Ya, new nature ya. Kita lihat sebentar Galatia pasal yang kelima ayat 17 saya bacakan ya. Kalau ada kitab silakan saudara baca. Saya yang bacakan. Ini Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging, ya kita tahu yang dimaksud dengan daging di sini bukan tubuh itu toh ya. Iya. Tapi nafsu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kamu kirim ke Agus aja itu. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa kehendak. Baik. Ada tarik menarik, karena ada kata tadi di Galatia 5 ayat 17 itu berlawanan ya. Ada tarik menarik atau perang antara sifat lama, manusia lama kita, dan sifat baru, manusia baru kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan hanya Roh Kudus. Ada tarik menarik ya antara sifat lama dan sifat baru. Setiap orang Aduh. ketika seorang bayi baru dilahirkan, kita tidak dapat melihat dosanya dan si bayi tidak melakukan suatu kesalahan apapun. Tetapi dosa sudah ada di dalam dia, tersembunyi di dalam hatinya. Setelah dia bertambah besar, akan mulai kelihatan dosa tersebut. Kita berpikir beberapa, ya dalam hidup sehari-hari kita berpikir beberapa orang sangat jahat. Dan yang lain kelihatannya sangat baik. Tetapi di pandangan Allah, Allah tidak melihat kebaikan orang itu. Allah berfirman bahwa semua kebenaran atau kesalehan kita seperti kain kotor. Enggak punya. Di hadapan Tuhan. Gue lagi jum. Kebenaran, kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ya. Itu terambil di dalam Yesaya 64 ayat 6 ya. Pada suatu waktu ada seseorang yang datang kepada Yesus Kristus. Orang itu kelihatannya orang baik, saleh. Soalnya dia pemimpin agama ya. Dia dihormati karena dia seorang pengajar Israel juga. Mungkin dia adalah orang terbaik di kota Yerusalem. Dia datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari dan ingin berbicara kepada Tuhan Yesus. Ini peristiwa itu dalam Yohanes pasal 3 ya. Yang pertama-tama Yesus katakan kepada Nikodemus itu adalah, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Injil Yohanes 3 ayat 3. Semua kebaikan atau kesalehan Nikodemus tidak cukup. Tuhan Yesus berkata, Nikodemus harus dilahirkan kembali. Mengapa demikian? Mengapa seseorang yang kelihatannya baik atau saleh harus dilahirkan kembali? Apa maksud Yesus di sini ya? Saya kira kita pun saudara-saudara melihat kadang-kadang ya, yang non-Kristen pun kelihatannya baik. Ya. Mengapa Yesus berkata demikian ya?
Apa maksud Yesus? Jawabannya adalah setiap orang sejak dia lahir memiliki sifat lama. Sifat lama ini kadang-kadang disebut daging. Di dalam istilah Alkitab ya. Itu nafsu daging. Ya. Sifat yang dimiliki setiap orang sebelum dia beriman kepada Tuhan Yesus. Sudah ada sifat itu. Ada yang menyebut itu memang seperti dosa warisan ya. Orang yang memiliki sifat lama ini mungkin dia orang yang terdidik, terlatih ya. Tetapi di hadapan Allah dia bukan orang baik. Dalam Roma 3:12 Allah berfirman, semua orang sudah menyeleweng. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu kesaksian firman Tuhan ya. Di hadapan Tuhan, di pandangan Tuhan, sebaik-baiknya orang kita lihat dalam hidup sehari-hari di pandangan Tuhan, tidak ada yang baik, tidak ada yang berbuat baik di hadapan Tuhan. Semua yang dilakukan seseorang itu tidak dapat memperkenankan Allah. Itulah sebabnya Allah mau agar kita mempunyai sifat yang baru, yang dapat berkenan kepada Tuhan ya. Itulah maksudnya seseorang harus dilahirkan kembali agar dapat berkenan kepada Allah. Pada waktu seseorang dilahirkan, dia mempunyai kehidupan. Tetapi walaupun secara fisik hidup, badannya, namun jiwa rohnya mati. Ketika Adam dan Hawa berdosa, jiwa rohnya mati seperti yang Allah katakan dalam Kejadian 2:17 ya. Kejadian 2:17 ketika Adam ada di taman itu dikatakan pada hari yang kau memakannya, memakan buah yang terlarang ya, buah pengetahuan ya, baik dan jahat, pasti ada kata di situ, pastilah engkau mati. Allah mau kita hidup. Itulah sebabnya Allah berfirman kepada manusia supaya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan kehidupan yang baru. Allah memberikan kehidupan yang baru kepada orang tersebut. Bukan tambalan pada kehidupan yang lama, saudara-saudara. Jadi baru itu benar-benar baru, bukan ditambahkan kepada kehidupan yang lama. Allah berkata tentang manusia lama. Yang pertama, manusia lama, sifat lama kita, tidak dapat memperkenankan Allah. Dari Mazmur 51 ayat 7, memang ini Mazmur Daud, ya, waktu dia berdosa, berzina dengan Batseba, ya, dia bilang, dalam dosa aku dikandung ibuku, dalam kesalahan aku diperanakan. Ya. Jadi, Efesus pasal 4, saya kira baik saya baca ya, Efesus pasal 4 ayat 22, demikian firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya. Nafsunya yang menyesatkan. Kemudian saudara-saudara dari Roma pasal yang ke-8, ya, ayatnya yang ke-8, demikian, mereka yang hidup dalam daging di sini mungkin bukan seperti daging di pasar ya. Ya. Mereka yang hidup dalam daging menuruti sifat lama, nafsu daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi, orang yang belum dilahirkan kembali tidak dapat memperkenankan Allah. Roma 8 ayat 8 itu tadi. Ya. Kemudian Yeremia 17 ayat 9, di situ diberitahu bahwa hati manusia itu licik. Ya, boleh saya bacakan itu Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu.
Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yang kedua, saudara-saudara, yang Allah katakan tentang manusia lama kita, yang kedua, selain tidak dapat memperkenankan Allah, tidak dapat menaati Allah. Saya bacakan kepada kita Markus pasal yang ke-7. Saudara juga ada pegang Alkitab, boleh buka Markus pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-21 sampai 23. Sebab dari dalam hati orang, timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam. Dari dalam apa tadi? Dari dalam hati. Dan menajiskan orang. Dan Efesus 2 ayat yang kedua, kita tahu ayat satunya ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu menuruti. Baik, saya langsung baca, langsung aja ke ayat 2 ya. Kamu hidup. Kamu hidup di dalam dosa itu karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi yang Allah katakan tentang orang yang belum lahir baru, ya, manusia lama, tidak dapat memperkenankan Allah, tidak dapat menyenangkan hati Allah, tidak dapat menaati Allah. Ya, itu sebabnya diperlukan seseorang itu karena tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, ya perlu untuk datang kepada Tuhan ya. Yang ketiga, tidak dapat mengerti Allah. 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Walaupun dia punya Alkitab ya, tapi kalau dia belum lahir baru, dia tidak dapat. Tetapi manusia duniawi itu manusia lama ya, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah karena hal itu baginya adalah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Tidak dapat mengerti ya. Tidak dapat memahaminya. Mengapa? Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dan 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18 demikian. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dan terakhir bagian ini adalah di dalam Roma pasal 3, ayatnya yang ke-11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara-saudara, tapi kalau seseorang sudah dilahirkan kembali, orang itu menerima sifat baru. Dia menjadi manusia baru yang dapat memperkenankan Allah, menyenangkan hati Allah, dapat menaati Allah, dan dia dapat mengerti Allah. Semuanya ini Allah berikan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menuruti ini maksudnya adalah sifat baru itu ya, manusia baru itu. Menuruti sifat, menuruti manusia lama kita, menuruti nafsu daging kita, membuat seorang Kristen itu tidak gembira ya, tidak bersukacita ya.
tetapi mengikuti sifat baru, menaati manusia baru. Kalau istilah tadi di dalam Galatia 5 ayat 17, kalau masih ingat yang saya baca tadi, ya, mengikuti keinginan roh, mengikuti sifat baru, mengikuti manusia baru, membuat orang Kristen, ini orang Kristen, menjadi bersukacita. Saudara-saudara, bagaimana seseorang agar dia memiliki sifat baru, ya? Jadi di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kalau Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus, kau harus dilahirkan kembali. Jadi cara seseorang dilahirkan kembali supaya dia dapat menjadi sifat baru, menjadi manusia baru, ya, itu melalui benih firman Tuhan. Jadi dia mendengar firman Tuhan, dia beriman, ya. Memang ini kerja dengan Roh Kudus, ya. Hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di hati orang yang diinjili, orang itu menerima Tuhan Yesus. Ketika dia menerima Tuhan Yesus, dia menjadi lahir kembali, lahir baru, menjadi ciptaan baru. Ya, begitu caranya agar orang itu memiliki sifat baru, menjadi manusia baru, ya. Dalam 1 Yohanes 1, ya, maksud saya Yohanes 1 ayat 12-13, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya, ya. Bukan kelahiran secara daging, ya, tapi itu dari Roh Allah. Itulah cara seseorang, ya, dapat memiliki manusia baru, dilahirkan kembali. Kalau dia mendengar firman Tuhan, beriman, menerima Yesus Kristus, dia menjadi anak-anak Allah, jadi dia menjadi manusia baru, memiliki sifat baru dari Allah. Jadi saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes 5, 11 dan 12 di situ dikatakan, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah malahnya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Ayat 13, semuanya dikatakan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara, dari Galatia 2 ayat 19b dulu di situ dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, dalam tubuh, ya. Namun hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal 1, ya, 21, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi agar seseorang, saudara-saudara, menerima sifat baru itu, dia harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itu prosesnya mendengar firman, Roh Kudus bekerja di hatinya, dia mengakui dosanya, dia menyambut Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Roh Kudus masuk di hatinya, dia menjadi manusia baru. Saudara-saudara, ada ilustrasi seorang putri raja, dia memelihara anak babi, ya, dimandiin, ya, kemudian ya disabun, kemudian dilap, ya, dikasih minyak wangi, kemudian dikasih lonceng, gitu,
di lehernya atau dikasih daging. Satu saat putri raja itu jalan-jalan di kampung ya. Dan ketika babi itu melihat ada kubangan lumpur, dia nyemplung di dalamnya. Orang mengatakan kepada putri raja, kalau mau putri raja, supaya babi itu tidak menyukai yang kotor, tidak nyemplung ke kubangan yang kotor, hati babi itu harus berubah menjadi hati rusa gitu ya. Karena rusa memang binatang yang nggak suka yang kotor ya. Itu ilustrasi sebenarnya. Ya, jadi walaupun bagaimana kelihatan luarnya diperbaiki, tapi sebenarnya seperti firman Tuhan tadi yang Tuhan Yesus katakan itu pikiran jahat datang dari dalam ya. Kalau misalnya kita memompa air, ya, sedangkan air itu kotor, tetapi pompanya kita cat bagus ya. Walaupun pompa itu dicat bagus, tetapi sumbernya kotor tetap walaupun ya pompanya dicat paling bagus, tetapi kalau sumbernya memang air kotor, yang keluar tetap kotor. Itu artinya ya sejak manusia dilahirkan itu memang mewarisi sifat dosa, ya dia memiliki sifat lama, yang tidak berkenan kepada Allah, tidak dapat menaati Allah, tidak dapat memahami Allah ya, perlu dilahirkan kembali. Tapi setelah dia dilahirkan kembali, dia menjadi ciptaan baru. Ya, Allah memberikan kepada dia sifat baru. Ah, ini seperti tarik menarik ya, ini seperti berperang ya. Seperti di hati kita itu, kalau orangnya sudah lahir baru, orangnya sudah Kristen ya, itu seperti ada tarik menarik ya. Kita mau melakukan yang benar, tapi yang jahat sudah datang. Jadi seperti pendahuluannya tadi dikatakan, bagaimana cara menghentikan itu ya memang pertolongan dengan Roh Kudus ya. Tadi ada juga kalimat di situ, orang yang menuruti sifat lamanya, dia bukan orang Kristen yang happy ya. Tapi kalau orang menuruti sifat yang baru itu, keinginan roh itu, memang pasti dia ada buah roh itu ya. Salah satu buah roh yang kedua adalah sukacita. Saya kira demikian Bapak Cahyo, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah judul pelajaran kita hari ini, bahwa orang Kristen, ini orang lahir baru maksudnya, ada dua sifat. Sebelum dia Kristen lahir baru, memang hanya mempunyai satu sifat, sifat lama. Sekian, terima kasih. Kembali kepada Pak Cahyo atau Pak Agus, silakan. Kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan. Oke, terima kasih Pak Tamunan untuk firman Tuhan pada malam hari ini, pembelajarannya. Jadi tentang sifat lama manusia, seharusnya setelah menerima Tuhan Yesus, setelah lahir baru, jadi sifat baru ya Pak, intinya seperti itu. Ada pertumbuhan, berbuah gitu. Amin. Ya Pak ya. Jadi mungkin setelah teman-teman semua juga sudah mendengar, ada yang mau kan Bang Parlin atau saya baru lihat ada Bro Billy. Selamat datang Bro Billy, Bapak Heri. Iya Pak Heri, selamat datang juga Pak Heri. Oke, Bang Parlin, mungkin ada mau nambahin Bang Parlin, sedikit Bang Parlin, buat sebagai senior di Salum. Monggo Bang Parlin. Dikit aja mungkin, masa 5 menit ya, kalau boleh nggak sampai 5 menit juga nggak apa-apa. Monggo Bang Parlin. Ya, mohon maaf tadi terlambat. Jadi kurang menyimak dari awal, tapi intinya kalau saya lihat kalau sudah lahir baru pasti ada perubahan ya. Tapi menjadi orang Kristen itu juga tidak menjadi sempurna, dalam arti masih ada keinginan lama, dan memang keinginan daging dengan keinginan roh itu selalu bertentangan. Jadi bagaimana supaya kita bisa menuruti keinginan
keinginan roh, ya kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh roh. Dan itu memang tidak mudah ya. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa juga, karena kedagingan kita itu kita lemah ya, roh penurut tapi daging lemah. Karenanya memang ya persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya dan menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus untuk bisa kita boleh hidup kita lebih diperbaharui lagi dari sehari ke sehari. Itu aja mungkin Pak. Oh iya, Bang Parlin, masih Bang Parlin. Akan selalu ditunggu komentar-komentar Bang Parlin setiap kali setelah Pak Tambunan ngajar. Ya, makasih Bang Parlin. Satu lagi deh, saya mau minta tambahan juga nih untuk calon seniornya dari Cengkareng nanti jadi senior di Cengkareng nih Pak Edi. Boleh bro, ente tambahin dikit-dikit dah, apaan kek? Ya, selamat malam. Selamat Ini malam. langsung ditembak aja nih. Ya, inilah gunanya teman kan begitu bro, saling mendukung. Ya, kalau menurut saya semua pelajaran tadi dan tambahan dari Parlin itu sudah lengkap menurut saya ya. Cuman memang saya sendiri setuju dengan Bapak Parlin dan pelajaran ini. Jadi bagaimana, mungkin ada pertanyaan dari kita, bagaimana cara melawan keinginan daging itu. Jadi kalau menurut saya memang firman Tuhan itu mutlak, benar dan pasti ya. Jadi kalau setiap hari kita membaca firman Tuhan, secara otomatis roh kita itu terbakar. Jadi tumbuhlah benih-benih baru, perkataan-perkataan yang baik dan yang dari firman Tuhan itu. Saya rasa itu aja sih. Oke, Pak Edi, thank you komentarnya. Saya senangnya kayak gitu, ada terbakar jadi berapi-api gitu ya. Semangat gitu kan. Thank you Pak Edi. Oke, saya buka kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya deh. Monggo kalau ada yang mau bertanya, mumpung kesempatan Zoom ini memang kita kan pelajaran ya, selain Bapak Tambunan mengajar, jadi kita buka juga ruang untuk pertanyaan. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh langsung ditanyakan. Monggo silakan langsung di mute aja, langsung ditanyakan biar langsung ketahuan. Saya kasih waktu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 4, 5. Oke, jadi nggak ada yang nanya ya. Mungkin saya tunjuk aja kali-kali ada yang mau nanya masih malu-malu. Bro Billy, apa kabar Bro Billy? Long time no see you Bro Billy. Tolong di mute, pengen dengar suaranya Bro Billy. Halo Pak, semua selamat malam. Ya, apa kabar Bro? Aduh, sudah rindu nih. Salam Bro. Iya Bro. Bro, ente mau nanya nggak? Bener-bener sih pengen tanya nih yang 1 Korintus pasal 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bagus. Ini ringan tapi sulit dicerna Pak ya. Iya, benar Pak, benar. Ya, pertanyaannya Bro. Iya, untuk lebih spesifiknya gitu loh Pak. Oh, arti dari ayat itu gitu maksudnya ya? Oke ya. Oke Bro, saya persilakan Pak Tambunan untuk menjawab Bro. Ente tambah ganteng, tambah gemuk, sehat kayaknya. Puji Tuhan. Ya, silakan Pak Tambunan. Baik. Saya kira mulai dari 12 supaya kita tahu konteksnya Pak ya. Saya baca sampai dengan 15 ya. Kita tidak menerima roh dunia. Kita di sini itu Paulus dan orang Kristen di Korintus ya. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah
supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, ini 14, Pak. Setuju saya itu Pak yang Bapak katakan. Kelihatan sederhana tetapi tidak gampang mengerti. Karena banyak juga orang yang tafsiran berbeda di ayat ini. Tetapi manusia duniawi, ya. Jadi manusia duniawi di sini bukan Kristen duniawi. Ada bedanya Kristen duniawi dengan manusia duniawi. Ya, 1 Korintus pasal yang ketiga ada Kristen ada Kristen duniawi. Katakanlah, saya ambil satu contoh sebentar Pak, nanti kita masuk ke ayat 14 ya. Katakanlah seperti misalnya si Lot. Kita bilang dia orang benar, tetapi dia tinggal di Sodom dan Gomora ya. Ya. Dan apa yang terjadi? Jadi dia boleh dikatakan orang Kristen duniawi. Tetapi yang dikatakan di dalam ayat 14 ini, Pak, ya, manusia duniawi. Tetapi manusia duniawi itu orangnya belum selamat, Pak, ya. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Jadi dari roh Allah itu seperti disinggung tadi oleh Bapak Edi kan juga hal-hal ketuhanan ya firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Mengapa? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia, manusia duniawi itu, tidak dapat memahaminya. Mengapa? Sebab hal itu, hal-hal rohani itu, hanya dapat dinilai secara rohani, sedangkan dia adalah manusia duniawi. Jadi Bapak Billy, saya terima kasih pertanyaannya, karena ini memang benar tidak mudah ya. Tetapi manusia duniawi di sini maksudnya, dia baru hanya mempunyai sifat lama. Belum lahir baru. Ya. Kalau orang sudah lahir baru kan punya Roh Kudus, Pak. Jadi Roh Kudus dapat menolong dia untuk mengerti hal-hal rohani. Ya, jadi manusia duniawi itu orangnya belum di dalam Tuhan, belum jadi anak Tuhan, Pak. Jadi dia belum mempunyai Roh Kudus. Ya. Jadi ada yang mau menambahkan atau ada yang menjelaskan lebih lanjut, silakan. Itulah kalau pendapat saya, tafsiran saya, Bapak Billy, ya, manusia duniawi di sini. Saya kasih sedikit pengalaman ya. Waktu saya masih belajar, kami kunjungan ke kompleks Polri yang Bintang Mas. Dan kebetulan pada waktu itu Menteri Agamanya masih membebaskan kita door to door ya, masuk ke rumah-rumah. Kami masuk ke rumah orang ini, rumah orang Sunda ya. Jadi dikatakan datang lagi ya. Ketika kami datang, banyak dikumpulkan haji-haji ya. Mereka punya Alkitab bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris pun mereka punya. Tapi walaupun mereka punya Alkitab, tanpa dia lahir baru, tanpa dia punya Roh Kudus, dia tidak bisa mengerti. Ya, itu menjadi kebodohan bagi orang yang belum lahir baru, hal-hal rohani yang kita sampaikan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kalau kita penginjilan, itu apa yang kita sampaikan itu bagi mereka itu bisa menjadi hal-hal yang kebodohan bagi mereka. Masa darah Kristus nggak kering-kering bisa menyucikan kita? Ya, masa hanya dengan beriman saja, percaya saja kita selamat? Bagi mereka itu kan kebodohan ya. Itu nggak masuk di hati mereka. Ya. Seperti itu Pak. Sekali lagi saya katakan kalau ada yang mau menambahkan
penjelasan dari ayat 14, pertanyaan Pak Billy saya persilakan. Itu tafsiran saya. Oke, Bro Bill, gimana Bro? Udah ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya lempar ke yang lainnya untuk ini? Apa sudah ada bisa ditangkap gitu? Iya, dapat nih Pak. Nah, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, Pak. Iya. Umumnya seperti saya gitu, banyak juga masukan, banyak juga umpatan, hujatan dari Iya, benar. Tuhan gitu loh, Pak. Bahkan Iya. saat ini saya masih menerima hal-hal tersebut gitu sampai dianggap benar-benar kalau di kasarnya dibilang murtad atau apa segala Iya, benar. apapun gitu loh, Pak. Iya. Saya bisa maklumi itu, Pak. Ya, Bapak kan dari latar belakang, ya, dari seberang, gitu ya. Iya. Jadi, ya, pertanyaan Bapak itu sangat bagus, Pak, ya. Bahwa apa maksudnya nih dinilai secara rohani? Ketika Bapak ngomong misalnya kepada mereka, ya, bahwa Yesus itu anak Allah. Kok Allah beranak? Iya. Nah, itu kan gimana ya? Kebodohan bagi mereka. Ya. Jadi nah, salah satu mungkin misalnya dikatakan masa apa Tuhan kamu ditusuk, disalib, masa dia bisa menyelamatkan kamu? Dia sendiri salib nggak bisa melepaskan diri. Jadi banyak hal-hal yang dipakai supaya itu ya harus dinilai secara rohani, Pak. Iya. Jadi saya mengerti, saya bisa maklumi, ya apa arti ayat itu. Tetapi hal-hal ketuhanan ini memang bisa dimengerti kalau roh Tuhan itu memberikan kepada kita. Itulah sebab saya baca 12 tadi, Pak, ya. Kita tidak menerima dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Tujuannya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Hal rohani itu kan yang dikaruniakan. Jadi roh Allah itu menolong roh kita, kita mengerti. Tetapi mereka belum punya roh Allah, belum punya roh kudus. Itulah sebabnya mereka itu tidak dapat mengerti. Bahkan karena tidak mengerti, mereka mengatakan itu suatu kebodohan. Iya. Tapi saya bisa menerima itu, Pak. Artinya pertanyaan Bapak itu karena pasti kan masih bertemu dengan saudara-saudara kita dari Sumatera Barat, kan? Betul, Pak. Iya. Tetapi kalau Bapak berpegang kepada firman Tuhan, memang ini kebenaran mutlak. Dan saya harap Bapak sudah mengalami bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu memang itu kebenaran yang sejati begitu. Amin. Terima kasih, Pak, ya. Saya sangat senang Bapak mau menanyakan hal ini. Itu sebabnya juga kalau Bapak Cahyo mengizinkan dan ada yang lain yang mau menambahkan, dipersilahkan. Ya, mengizinkan Pak. Saya juga berterima kasih Bro Billy, Pak Tambudan atas pertanyaannya Bro Billy. Kalau kata Pak Tambudan terima kasih. Kalau saya juga berterima kasih Bro Billy udah mau datang pada malam hari ini. Semoga besok-besok datang lagi, Bro. Habis dari jam kita ngopi. Gitu ya, Bro ya. Oke, saya kasih kesempatan buat yang lainnya, mungkin Bang Parlin atau siapa? Pak Evan ada Pak Evan? Bro, ini ya, boleh nggak saya ngasih? Bro Edi, boleh banget Bro, gue tunggu-tunggu. Ya, silakan. Ini untuk Uda Billy aja ya. Jadi mungkin ayat ini akan menguatkan Uda Billy nih. Jadi saya kasih Ibrani 12 ayat 1 sampai karena konteksnya di situ judulnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Jadi mungkin saya berharap Uda Billy coba baca itu dan pahami aja. Jadi mungkin nanti Uda Billy juga bisa ketemu titik terangnya.
Itu saja, ada yang lain? Ada yang lain? Bro, Edi? Ya, itu aja. Oke, nggak percuma gue ngajarin lu bro, thank you. Ayo yang lain. Bro Evan deh. Ada mungkin tambahan Bro Evan? Bisa dengar suara? Oh, aman, bagus. Iya, jadi memang yang dibilang Bapak Billy itu mengenai 1 Korintus 2 ayat 14, di situ memang dikatakan karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Jadi saya lihat juga di ayat yang lain, 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4, di situ dibilang jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya artinya memang firman Tuhan saya pikir jelas mengatakan memang ada orang-orang yang memang menolak ya firman Tuhan. Kasih Kristus kepada dunia ini saya pikir untuk semua orang, tetapi ada orang-orang yang memang menolak, tidak mau menerima Injil, dan memang ya mereka akan binasa gitu. Mungkin Bapak Billy ada pengalaman kasih tahu firman Tuhan dan menjelaskan, tapi ya tadi orang merasa itu kebodohan. Tapi memang ayat lain juga bilang ya memang orangnya dibutakan oleh ilah zaman ini dan akhirnya menolak ya. Dan saya pikir orang-orang seperti itu ada dan ya bisa aja itu ada di sekitar kita, apalagi mereka yang memang sudah diberitahukan mengenai firman Tuhan tapi memang tidak mau menerima atau memang bahkan menolak. Berhubungan dengan tadi yang sudah dijelaskan mengenai natur orang Kristen itu, saya juga melihat bahwa di 1 Petrus pasal 5 ya, di situ dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Memang tadi dijelaskan banyak mengenai Galatia pasal 5 ya, keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Tapi sebenarnya musuh kita selain diri sendiri atau kedagingan kita, ada juga musuh yang nggak kalah hebat juga ya, yaitu iblis. Dan dikatakan firman Tuhan ya iblis itu aktif. Jadi kalau kita tidak memang bersedia dipimpin oleh roh, kita kalah sama iblis, kita kalah juga sama kedagingan kita. Jadi harus dipahami firman Tuhan di situ dikatakan lawanlah dengan iman yang teguh. Sadarlah berjaga-jagalah lawanmu si iblis, jangan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan ya siap menerkam gitu. Tapi yang itu dikatakan kita jangan diam. Kita jangan bersembunyi. Kita melawan. Di situ dikatakan lawanlah dengan yang pendengaran akan firman yang dijelaskan memang tadi benar ya, kalau kita memang tidak ada persekutuan dengan Tuhan lewat firman-Nya, lawan diri sendiri itu susah. Lawan iblis juga lebih susah lagi ya, karena memang iblis itu berkuasa, tidak maha kuasa ya. Jadi hidup sebagai orang Kristen, saya pikir bukan hidup yang ringan ya, atau hidup yang mudah. Lawan kita itu minimal 2 ya, diri sendiri, kedagingan, atau iblis ya. Dan iblis aktif. Jadi kalau kita tidak benar-benar jaga persekutuan kita dengan Tuhan, tidak memberi diri dipimpin oleh roh, ya kita nggak bisa lawan diri sendiri dan lawan iblis. Yang ada kita kalah, kita jatuh, kita gagal, dan ya sulit berharap berkat Tuhan kalau kita kalah atau gagal dalam ini ya, peperangan daging dan melawan iblis. Bahkan yang ada kalau kita gagal, malah Tuhan malah memberikan kita hukuman ya, dalam arti ya kita ya mungkin tergantung dosanya, gara-gara kita apa ya kita kena hukumannya itu gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi
saya mengingatkan kita, musuh kita bukan cuma diri sendiri, walaupun memang itu dari tadi lawan kita ada iblis juga. Kita harus berhati-hati, waspada, dan juga disuruh melawan. Dan kita bisa menang sebenarnya lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Baik, itu aja. Terima kasih Pak Cahyo. Oke, terima kasih Bro Billy. Cukup aja Bro Billy. Ntar kalau kurang Anda yang nambahin. Oke? Kita ketemu kapan-kapan, gue yang nambahin. Oke? Oke. Mungkin ada pertanyaan lain. Bang Rudi biasanya nanya Bang Rudi. Cukup Pak Cahyo. Cukup Bang, udah cukup semuanya nih, aman ya, puas ya. Cukup aman. Oh iya, Pak Cahyo, usul mungkin. Oke. Karena memang peserta Zoom ini saya lihat ada beberapa yang dari luar GBI Shalom, dari GBI yang lain. Jadi juga dikasih kesempatan kalau ada yang misalnya bertanya. Ya, itu iya, dipersilakan mungkin semua, kasih masukan langsung di mute aja. Ya mungkin ada yang Pak Cahyo tidak kenal secara langsung ya, tetapi kalau memang ada yang bersedia kasih masukan atau memang mau bertanya, dipersilahkan. Dipersilakan semuanya buat peserta Zoom. Iya. Dari Sabang sampai Merauke boleh bertanya. Silakan, Bapak atau ada ibu-ibu. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya atau bersaksi pengalaman. Oke. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, siapa lagi ya? Kania, ada pertanyaan Kania? Tidak ada. Tidak ada. Kalani mungkin ada pertanyaan Kalani? Oke, Kalani nggak ada. Bang John biasanya ada tanya Bang John. Enggak. Ya ikut dengar suara Pak Tamunanya ya, sudah senang saya masukkan Oh itu. iya, amin sama. Iya, amin ya. Berarti udah ya Bang ya, puas ya Bang ya. Bro Heri, Puas. Bro Heri gimana Bro Heri? Mungkin ada tambahan. Bro Heri mungkin ada mau tambahan juga atau mau tanya atau Bro Heri? Bro Heri. Bapak Karmono gimana? Pak Karmono mungkin, Pak Karmono. Cukup? Ya, kalau dikasih kesempatan, tadi orang dari luar grup dikasih kesempatan komen, saya boleh komen? Ya. Boleh? Ya, Bebas Pak, di sini Pak. Jadi Sabang sampai Merauke kagak ada orang salom, nggak ada orang. Semuanya kita belajar sama-sama anak Tuhan Pak. Amin. Iya. Begini ya, ada orang lahir baru. Orang lahir baru ada dua macam. Ada lahir baru benar-benar lahir baru dalam mulut, dalam hati, terima lahir baru, betul-betul lahir baru itu dapat terima Roh Kudus. Melalui proses ya, lahir baru melalui proses. Oke Pak. Tidak dapat lahir baru langsung kemudian orangnya hidup baru, tapi melalui proses untuk jangka waktu lama berbuat terima Yesus lahir baru benar-benar, tetapi lama hari lama berbuat baik itu melalui proses. Yeah. Kebetulan lahir baru dalam hati, dalam mulut benar-benar terima Roh Kudus.
kita hamba-hamba Tuhan yang lihat orang tersebut perbuatannya baru, lahir baru, perbuatannya baru, hidup baru, yang lama-lama sudah tinggalkan ketahuan. Tetapi yang kedua, orang yang terima lahir baru hanya dalam hati tidak betul-betul dalam hati karena daripada di pemberitaan Injil dari pendeta atau siapa saja yang berbicara mengenai firman Tuhan, tidak ada dalam hati tidak menerima betul-betul. Lambat laun, lama-lama orang itu perbuatannya sama perbuatan lama. Pertanyaan saya, orang tersebut harus bagaimana? Atau diulangi, atau dikunjungi, atau bagaimana? Terima kasih. Ya, monggo Pak Tabunan. Apa nangkep Pak Tabunan? Nangkap. Pertanyaannya? Ya. Terima kasih Pak Karmono. Tadi saya mau sampaikan bahwa orang Kristen itu juga ada dua macam ya. Ada Kristen kanak-kanak, ada juga Kristen bertumbuh dewasa. Ya. Memang orang lahir baru itu kan dia jadi anak Tuhan, baik secara rohani. Ya, jadi mengenai yang Bapak Karmono katakan, memang dari buahnya lah ketahuan itu pohon itu kan. Iya. Ya. Jadi begini Pak Karmono, seperti 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus dia ciptaan baru. Yang baru. Ya, tetapi bertumbuh ke arah kedewasaan itu memang 100% itu proses, Pak. Betul. Iya. Jadi dalam proses ini ada yang memang gradual, pelan-pelan, langkah demi langkah, tetapi ada juga yang agak cepat. Boleh kita lihat, Pak ya, Petrus itu di dalam Kisah Rasul pasal 2 penuh Roh Kudus ya. Jadi sering dia penuh dengan Roh Kudus, tapi ketika dia ke luar negeri, dia makan dengan orang tak bersunat. Memang ditegur sama Rasul Paulus. Ya. Jadi dia munafik di luar negeri. Tapi ketika Paulus datang, dia tidak mau makan. Ya, apa artinya yang saya maksud di situ? Yang saya mau katakan di situ bahwa orang Kristen di dalam dunia ini belum ada yang sempurna, Pak. Tetapi Tuhan mengharapkan kita bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Tetapi kalau memang seperti yang Bapak katakan, dengan mulut mengaku, ya sudah lahir baru, tetapi hidup di dalam dosa ya. Jadi menurut 1 Yohanes ya, harus enggak salah itu 1 Yohanes pasal yang ke-3 itu ya. Kalau orang masih senang berdosa, hidup di dalam dosa, saya terus terasa katakan itu belum sungguh-sungguh lahir baru. Walaupun pengakuan ya. Ya. Kalau orang lahir baru memang tidak bangga, tidak suka berdosa. Tapi memang orang lahir baru masih pernah berdosa, itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa, mengajar murid-muridnya berdoa dalam Matius 6, 9-13, Bapa kami yang di surga, di situ dikatakan ampunilah kesalahan kami
seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Yesus tahu bahwa muridnya itu walaupun status mereka itu murid, pasti mereka pernah jatuh dosa. Itu bukan doa Yesus, tapi doa untuk murid yang diajarkan Yesus, terkenal dengan sebutan doa Bapa kami. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak, kalau orang itu mengaku lahir baru, tapi kehidupannya tidak berbuah menunjukkan lahir baru, pertanyaan Bapak, apa perlu diinjili? Ya kalau soal dikunjungi, saya kira Pak, kalau dia memang udah pernah Kristen, ya, kemudian ada follow up, pernah ke gereja, kemudian kita tahu jatuh dalam dosa, kita kan menurut Matius 18 kita mesti datang, menasihati, gitu. Ya. Ya, tapi kalau terus-terus dia hidup di dalam dosa, ya memang dibawa ke jemaat dan diusir dari jemaat. Tetapi kalau memang juga dari satu jam, kalau dia tetap hidup di dalam, ada kata tetap ya, kalau dia mengasihi dosa, saya terus terang katakan saya nggak yakin dia lahir baru. Betul. Ya, jadi bagaimana Pak? Jadi terus terang aja, saya kita di Indonesia lah, orang lahir baru boleh dapat KTP umur 17 tahun. Dapat KTP boleh dapat SIM. Tetapi kalau menurut Undang-Undang Perkawinan, umur 21 tahun, dia nggak dewasa, boleh ambil keputusan menikah tanpa izin orang tua. Ya, jadi maksud saya di situ proses untuk menjadi dewasa itu, ya, apalagi secara mental intelektualnya ya, itu memang takes time Pak. Demikian juga saya sebagai pendeta Bapak tahu kita sama-sama di sekolah kita begitu. Untuk orang bertumbuh ke kedewasaan itu kan makan waktu Pak. Betul. Ya. Jadi tapi seperti disinggung tadi sama Bapak Edi, sama Evan, kalau orang berpaut kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, ya, dia akan bertumbuh, Pak. Tadi kan di bagian penutup, bagian pertama itu juga dikatakan, kalau orang melayani sifat, dia orang Kristen, ya, tapi dia melayani sifat lamanya itu yang dikasih makan sifat lamanya itu yang akan gemuk, kuat. Dia orang Kristen yang dia tidak bertumbuh ya, tidak gembira. Tetapi kalau sifat barunya dikasih makan dari firman Tuhan, dipimpin terus, dia orang Kristen yang bertumbuh dan dia orang Kristen yang bergembira. Amin. Itu Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Amin. Oke, Pak Karmono. Oke, Pak Karmono. Begitu ya, Pak Karmono ya. Untuk pertanyaannya sudah dijawab apa cukup, Pak? Amin ya. Oke, ya Pak Karmono. Ya, waktu juga sudah hampir menunjukkan jam 9 kurang 12 menit ya. Mungkin terakhir saya kasih pertanyaan saya kasih kesempatan lagi kalau ada yang mau bertanya, satu orang lagi. Boleh silakan. Cewek, kalau bisa cewek, nggak ada nih cewek nih. Nah, itu Bro Heri baru nongol ya, keluar lagi Bro Heri. Apa kabar, Bro? Ya. Lama nggak ketemu, Bro. Puji Tuhan, baik. Ya. Sehat ya, Bro ya. Amin. Selamat datang di Zoom Sehat, kita hari ini, Tuhan. Bro. Jadi bisa ngeliat ente lagi nih. Tambah ganteng kelihatan. Iya. Ya, ini salah satu orang Makasih, yang Pak. ada Makasih. pertumbuhannya juga lambat tapi pasti ya, Bro ya. Yang penting pasti, Bro, gak apa-apa lambat, Bro. Oke, thank you Bro Heri udah datang ya, Bro ya. Selamat datang ya. Ya. Mungkin dari yang cewek-cewek ada yang mau ini nggak ya, yang ladies, girls, ada yang mau nanya mungkin sebelum kita lanjut? Mungkin saya ada sedikit ini yang tadi sempat kita diskusikan tadi sebelumnya, mohon maaf tadi agak terlambat. Ya, silakan. Ya, agak terlambat tadi karena memang tadi masih ada urusan di luar. Jadi memang seperti yang bahan kita itu ada dua, sifat lama dan sifat yang baru. Nah, secara firman Tuhan, secara teori memang
ini sangat jelas terlihat mana sifat lama, mana sifat baru. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali ini masuk di dalam area abu-abu. Jadi sebagai orang Kristen, kita seringkali melihat bahwa ini seharusnya sudah sampai titik yang bukan lagi diajarkan hal-hal dasar, tetapi masih diajarkan hal-hal dasar lagi seperti yang Paulus bilang. Jadi memang ini sih pendapat saya, mungkin juga salah, nanti Pak Tambunan bisa koreksi. Jadi secara keselamatan memang kita anugerah, kita diubah dari manusia lama menjadi manusia baru, tetapi di dalam kehidupan kita punya tugas untuk menjadi sama seperti Kristus. Dan ini membutuhkan usaha kita, bukan hanya anugerah, karena keselamatan itu anugerah, tetapi untuk menjadi sama seperti Kristus, itulah usaha kita. Makanya saya teringat ada kerjakan keselamatan. Itu yang dimaksud adalah bagaimana kita mengerjakan itu menjadi sama seperti Kristus. Karena saya seringkali pikir kalau kita menjadi Kristen lalu secara anugerah kita diselamatkan, memang lebih baik kita masuk jalan tol ketemu Tuhan gitu kan. Tetapi permasalahannya adalah Tuhan mau kita belajar untuk menjadi sama seperti Kristus, dan apa yang kita harus lakukan yaitu kita harus diperlengkapi dengan banyak hal, dengan skill-skill kehidupan, dengan apa yang diajarkan. Sama seperti Paulus bilang, ya ikutilah aku seperti aku mengikuti Kristus. Artinya kita juga harus meneladani pemimpin kita. Nah, seperti kita meneladani Pak Gembala, kita meneladani orang-orang senior gitu kan, supaya ada satu keberanian kita bahwa ikutlah seperti saya hidup, seperti saya mengikuti Tuhan. Kalau udah sampai seperti itu, saya rasa kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin itu tambahannya Pak, yang saya ini mungkin bisa dikoreksi Pak Tambunan, takutnya saya salah. Karena memang agak lambat nih saya. Begini ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, memang tujuan Tuhan. Saya ulangi kata tujuan Tuhan ya. Itu Roma 8 ayat 29 yang Bapak katakan itu. Allah memilih menetapkan kita untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ya, Galatia 5 juga, ya Galatia 4, 15, 16 juga kan, pertumbuhan kita kan harus ke arah Kristus. Itu target, sasaran. Jadi itu tujuan Tuhan menyelamatkan kita ya. Dari Roma 8:29, Allah memilih menetapkan kita untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ya. Dan Efesus 2:10, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi judul pelajaran kita memang orang Kristen ya. Pakai kata Kristen itu punya dua sifat. Sifat lama, sifat baru. Agar kita mempunyai sifat baru itu memang yang diperbaharui adalah roh dan pikiran kita. Saya menerima Kristus 26 Oktober tahun 71. Saya kulitnya sawo matang. Saya tingginya 165. Sampai sekarang saya kulit sawo matang. Ya, kulitnya saya tetap sawo matang, tingginya tetap 165. Tetapi apa yang dirubah? Ya, pikiran kita ya. Roh dan pikiran kita diubah sehingga kita menjadi manusia baru, tetapi kan belum sempurna, tapi menuju ke sempurna. Ya, menuju targetnya menjadi seperti Kristus.
Jadi perkataan, pemikiran, tingkah laku, kelakuan. Saya 100% setuju dengan Pak Heri ya. Targetnya Paulus itu kan target kehidupan, apalagi sebagai pelayan Tuhan, ya, perlu berani mengatakan ikut saya karena saya ikut Kristus, ya. Yang boleh ngomong itu memang dia sudah ikut Kristus, ya, dan mengharap yang lain ikut Kristus. Demikian juga Pak Heri, Efesus pasal 4, Filipi pasal 4 ayat 9. Apa yang Anda lihat dari saya, yang Anda pelajari, ya, lakukan itu. Nah, itu juga ya di dalam pertolongan Roh Kudus saya mengharap saya bisa ngomong seperti itu ya. Apa yang mereka lihat dari saya, apa yang mereka pelajari dari saya, apa yang dengar dari saya, dilakukan dan berkatnya Allah yang memberi Anda. Jadi kembali sebelum ditutup Pak Cahyo ini, kembali saya ingatkan bahwa orang Kristen itu ada dua sifat. Kasihlah makan sifat yang baru supaya dia gemuk dan kuat. Karena intro saya tadi mengatakan sifat lama dan sifat baru itu seperti peperangan ya. Bahkan saya singgung juga seperti di hati kita itu ada hitam dan putih, itu perang. Ya. Tetapi kawan-kawan juga sudah menyampaikan tadi, kita akan memberi makan sifat baru, kita akan kuat, kita akan bersukacita, orang Kristen bersukacita, berkemenangan ketika kita berpaut kepada firman Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Disitulah sebenarnya kita memiliki buah dari sifat baru itu, dan itu bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam Kristus. Terima kasih semuanya ya. Pak Cahyo juga terima kasih untuk acara ini. Nggak kedengar bos. Halo, ya kita yang terima kasih Pak Tamunan atas pengajarannya, atas kesediaan waktunya membagikan ilmu, membagikan firman Tuhan buat kita semua. Ya sama-sama. Kami semua, Pak Tamunan selalu sehat, supaya terus bisa mengajari kami, melayani kami juga, gitu Pak. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Jadi mungkin kita tutup aja ya acara kita pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua masukannya, Pak Heri, Bang Parlin, Pak Evan, Pak Edi, Bro Billy, Pak Agus, Pak Eko, dan semua yang lain-lainnya, Pak Karmono, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih. Kita tutup aja ya Zoom kita pada malam hari ini. Sebelum kita doa penutup, bisa dong ditampilkan dulu videonya. Kita mau sesi foto sejenak buat ini sebelum kita doa penutup. Oke, kita buka semua ya videonya ya. Halo, silakan. Waduh, ada Kalani, Kalinda kan baru kelihatan tuh muka-mukanya. Oke, Lydia, oke. Ya, semuanya udah kebuka semua belum ya? Ada Metri tadi. Boleh dibuka dulu semuanya videonya. Oke, buka semua ya. Kita mau foto. Han, udah foto ya Han? Halo Pak Sayoko. Ada Bapak Ibu Sayoko juga. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya atas malam hari ini, jumpa pada malam hari ini. Kita akan sambung nanti 2 minggu lagi ya. Sebelumnya kita tutup. Bapak Agus Setiawan yang sesuai schedule akan doa penutup pada malam hari ini. Silakan Pak Agus Setiawan. Oke, baik. Baik, mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhanlah, dalam iman kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami selamat, memiliki kehidupan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pelajaran malam ini, kami diingatkan, biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan.
Bapak bimbing kami agar kami boleh terus memunculkan sifat baru kami dan menanggalkan sifat lama kami sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Tambunan yang sudah memimpin kami dalam pelajaran pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Pendeta Tambunan dan Ibu, beri kesehatan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan selalu daripada Tuhan. Kami semua yang ikut pada Jum malam ini, biarlah kami mengerti dan kami dimampukan boleh melakukan apa yang sudah kami pelajari. Terima kasih Bapak, kami mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan juga mengaruniakan kesehatan, kekuatan kepada kami, sehingga kami juga dapat leluasa bergerak beraktivitas. Dan mohon juga biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Kami akan istirahat malam ini, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami akan dosa kami Bapak. Pertemukan kami lagi dalam acara Jum selanjutnya. Biarlah kami boleh tetap semangat, tetap bersuka cita bersama di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.